Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyusiruni kulihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita hari ini dalam salah satu acara unggulan TVRI Sumatera Selatan Hikmah Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-28 di bulan suci ini atau bertepatan dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Bagaimana pemirsa TVRI, pasti posisi jam sekarang ini sedang siap-siap untuk menyiapkan berbuka puasa, hal-hal yang rutin ya, entah di rumah, entah bersama teman-teman, entah bersama organisasi gitu ya. Semoga yang jelas puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya ibadah yang hubungannya langsung kita sama Allah adalah ibadah puasa ini. Baik pemirsa, seperti biasa hari ini kita akan membahas tema meneladani Ramadan. Dan bersama kami saat ini sudah hadir narasumber kita yang merupakan salah satu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi sebelum itu mari bersama-sama seperti biasa kita memulai obrolan sore di Hikmah Ramadan ini dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada hari ini akan kita dengarkan bersama, akan kita simak bersama dari kitab suci surat Al-Baqarah ayat 267-268 bersama qori kita Muhammad Mas Agus Ahadi SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa, segera saja kita mulai bincang-bincang sore kita hari ini di Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan. Dan seperti saya awali tadi, narasumber kita adalah salah seorang tokoh masyarakat di Sumatera Selatan, tokoh pendidikan gitu ya. Berkenan bersama kita pada sore hari ini Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA. Boleh ditampilkan. Nah, Pak Profesor Adil. Sebagian masyarakat mungkin mengenal beliau sebagai Rektor UIN, UIN Ya, Raden Fatah. Bagaimana, apa kabar universitas kita itu sekarang Pak? Alhamdulillah. Kalau dulu saya sempat bergabung pada saat masih institut ya Pak? Masih Iya, masih di IAIN ya. Ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Udah lama sekali ya. Sekarang sudah menjadi universitas, UIN. Alhamdulillah. Dan Pak Adil sekarang yang menakodahi gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan antusias masyarakat kita terutama generasi muda? Alhamdulillah peminat ke UIN sejak bertransformasi dari IAIN menjadi UIN. Kalau dulu mahasiswa kita itu 5 ribuan, sekarang ini luar biasa. Kita di angka 21 ribu ya jumlah mahasiswa kita. Wah, banyak ya. Jadi begitu kita transformasi menjadi UIN di 2014, perjalanannya cukup pesat ya, terutama di dari 2014 segi jumlah ya, mulai mahasiswa kita. Ya, Alhamdulillah, semoga terus menebar kebaikan dan menjadi Insya bagian yang Allah. membangun Provinsi Insya Sumatera Allah. Selatan. Insyaallah. Baik, pemirsa, Anda juga seperti biasa dapat berinteraksi langsung dengan kami di sini, ikut bergabung kita ngobrol-ngobrol tentang meneladani Ramadan, bulan suci gitu ya. Apa sebenarnya yang bisa kita ambil? Tapi sebelumnya seperti biasa, mari bergabung melalui telepon interaktif di 011 787 1974. Boleh telepon langsung, insya Allah akan dijawab oleh Pak Prof. Atau melalui WA, kalau sambil masak berarti boleh WA aja gitu ya, di nomor 0823 1198 1790. Ya, monggo kami tunggu di telepon interaktifnya atau di kiriman dari WhatsApp. Baik, kita mulai bincang-bincang kita ya Pak Prof. Sebenarnya makna dari yang paling sentral barangkali ya, makna dari meneladani Ramadan itu sebenarnya apa ya? Baik, kalau kita lihat memang Ramadan ini kan sangat berbeda dari bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi karena itu Ramadan ini kan memiliki banyak sekali keistimewaan yang
sudah sama-sama kita maklumi. Karena itu juga Ramadan ini kan karena kekhasannya dibanding bulan-bulan yang lain, dia memiliki banyak sebutan ya, banyak nama panggilan. Kadang disebut dengan Syahrul Qiyam atau Syahrul Siyam atau juga Syahrul Quran, atau juga kadang disebut dengan Syahrul Du'a, atau juga kadang disebut dengan nama-nama yang cukup banyak karena kekhasan Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena itu kalau kita lihat rangkaian Ramadan ini kan memang unik ya. Ternyata Ramadan ini kan juga memiliki mata rantai dengan amalia-amalia yang lain. Misalnya ada disebutkan oleh baginda Nabi SAW itu bahwa Syahrul Ramadan atau disebut dengan Siyamul Ramadan itu mu'allakum bainas sama'i wal ard. Ternyata meskipun kita sudah melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan, ternyata bulan ini memang betul-betul memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan karena kata baginda Nabi SAW sebetulnya bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan dia nyebutnya itu ternyata tergantung di antara langit dan bumi, bainas sama wal ard. Kenapa dia tergantung? Kata Nabi SAW dia la yurfa'ullahu illa bizakatil fitr. Ternyata bulan Ramadan itu harus disempurnakan. Tidak cukup kita dengan amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, tetapi ada penyempurnanya, ada penuntasnya, yaitu supaya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadinya masih tergantung bainas sama wal ard, antara bumi dan langit. Nah, untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa taala itu sampai kita menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu setelah kita melaksanakan keutamaan amaliyah pada bulan Ramadan dengan segala macam fadilahnya itu, kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan itu, maka itu belum cukup kata Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu dikerjakan, yaitu kita harus melaksanakan zakatul fitr. Nah, zakatul fitr ini kan menjelang kita melaksanakan ibadah sholat ya, ibadah sholat. Nah, ini yang penting yang di ujung gitu ya. Kalau kita lihat amaliyah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, termasuk misalnya puasanya, termasuk qiyamul lail atau amaliyah yang lain pada saat bulan Ramadan itu, Tuhan mengharapkan dalam surah Al-Baqarah 183 itu supaya apa? Umatnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang ini dibentuk untuk menjadi orang yang bertakwa ketika pelaksanaan bulan Ramadan, lalu kemudian disempurnakan dia dengan membayar zakat fitrah, ujungnya itu kan la'allakum tattaqun. Nah, di dalam di dalam ayat berikutnya itu ternyata ketika walituk milul iddata walitukabirullah. Jadi kalau sudah tadi bayar zakat, yang bayar zakatnya itu terakhirnya menjelang sholat, kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, misalnya supaya apa? Kita meneruskan gitu ya. Meneruskannya untuk apa? Menggenapkan atau mencukupkan bilangan-bilangan puasa. Nah, ini seperti tadi yang sudah disampaikan, tahun yang sekarang ini, Ramadan yang ini, apakah kita akan melaksanakan 29 puasa kita atau mau 30 ini, masih kita tunggu dulu sidang isbat yang akan dilakukan oleh pemerintah besok hari di tanggal 19 ya, apakah kita akan bisa melihat bulan atau kita akan walituk milul aida, menyempurnakan hitungan bulannya menjadi 30 pada bulan ini, pada tahun ini. Baru disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita disuruh berlebaran itu, mengucapkan takbir gitu ya. Tetapi ayat ini kalau tadi la'allakum tattaqun, ujung ayat ini la'allakum tashkurun. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya dari Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang sudah kategorinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika masuk di hari Idul Fitri, hari lebaran itu, mereka diminta oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Satunya tatakun, satunya taskurun. Ini kan pasti ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Nah,
inilah yang kemudian kita sebut sebagai paling tidak dasar yang bisa kita pedomani untuk menyebut bahwa kita bisa meneladani Ramadan ya. Dengan begitu maka kalau kita meneladani Ramadan misalnya ada banyak hal ya. Karena rangkaian di Ramadan yang kita sebutkan cukup panjang seperti tadi, satunya berproses hambanya untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Begitu lebaran nanti diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur karena kita biasanya siangnya tidak makan, tidak ngapa-ngapain gitu ya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu kita dari semua hal yang membatalkan puasa. Begitu kita masuk di Idul Fitri, boleh semuanya. Nah, ini ujiannya la'alakum tashkurun itu di sini sebetulnya. Bersyukur. Itu yang mau terus ya. Sebentar, Prof. Bagi masyarakat barangkali ya, terkadang diidentikan bahwa bulan Ramadan itu dengan ritual ibadah gitu ya. Apakah hanya sebatas itu atau sebenarnya pemahamannya bukan cuma sekedar ritual ibadah itu? Sebetulnya Ramadan itu kalau kita lihat kan pemicunya ya. Kenapa kita lihat pemicunya? Energinya di sini sebetulnya. Sumber utama energi kita hidup sepanjang tahun itu sebetulnya ada di sini. Karena apa? Karena di Ramadan itu kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang atau bagi hamba Allah yang betul-betul misalnya melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan penuh rasa imanan, wahtisaban, dia selalu mengoreksi dirinya, selalu kekurangan dengan amal-amal yang dia lakukan. Sebetulnya ada yang lebih penting, bukan amal-amal yang dia lakukan pada bulan Ramadan itu. Pertanyaan yang perlu kita jawab sebetulnya adalah bagaimana amal yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu justru membekas dan itu berkelanjutan setelah untuk Ramadan. Kita memasuki bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu hanya 1 bulan, ada yang lebih penting nih. Kita punya 11 bulan berikutnya jauh lebih panjang dari bulan Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan ini kan memang banyak keistimewaan. Orang melaksanakan satu amal kebaikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini hanya di bulan Ramadan, tidak terjadi di tempat-tempat yang lain yang disebut dengan fal hasanatu, satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebenarnya nilai utama apa bagi seorang muslim itu yang harus terbentuk atau yang harus dia dapat setelah dia melalui bulan Ramadan ini tadi? Nah, ini kan sebetulnya turunan dari yang kita sebut tadi takwa ya. Takwa itu kan banyak derivasinya sebetulnya, banyak turunannya. Paling tidak begini. Melalui Ramadan seorang hamba diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hamba yang konsisten. Kenapa konsisten? Kalau di bulan Ramadan itu kan kita khawatir betul tertinggal 1 menit saja dari amalia-amalia yang ada di bulan Ramadan. Kita takut betul kalau di bulan Ramadan itu kita tidak bisa berpuasa dengan sempurna sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut betul meninggalkan misalnya qiyamul lail atau yang kita sebut dengan tarawih itu kan paling takut kita tinggal atau amalia-amalia yang lain. Dalam konteks ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita turunan derivasi dari kata-kata takwa antara lain itu adalah konsisten. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya konsisten. Konsisten dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang kaitannya dengan semua amal ibadah kita atau semua perbuatan kita, semua tindak tanduk perilaku kita sebagai manusia itu menjadi konsisten. Justru terlihatnya itu sebetulnya bukan pada saat Ramadan. Kalau saat Ramadan sudah jelas itu, tetapi setelah Ramadannya itu. Apakah misalnya perbuatan atau amal liyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan kita kerjakan juga secara kontinu misalnya, secara konsisten. Nah, ini kan konsistensi berarti. Ini yang paling penting. Maka kata baginda Nabi SAW itu untuk menjaga Ramadan kita itu sebetulnya tidak cukup hanya melaksanakan amalia bulan Ramadan, kemudian disempurnakan bayar zakat, lalu kemudian kita bergembira karena kita terlahir kembali, lembaran baru kita buka dan kita mulai sejak kita melaksanakan misalnya merayakan Idul Fitrinya itu. Tapi kata baginda Nabi SAW ada yang jauh lebih penting dari itu, di mana misalnya ahabul a'mal ilallah misalnya ya disebutkan perbuatan yang senantiasa dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kalian mengerjakan perbuatan
itu terus-menerus meskipun sedikit. Jadi kadang disebut khairul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Itu apa? Supaya kita konsisten. Nggak perlu kita banyak-banyak misalnya. Tapi Kita melaksanakan amaliyah, tetapi kita tidak terus-menerus. Yang diharapkan oleh Allah justru adalah melalui penjelasan baginda Nabi SAW. Diminta oleh beliau itu kita terus-menerus konsisten melaksanakan amal ibadah yang kita laksanakan. Meskipun tidak terlalu banyak pekerjaan atau amal yang kita laksanakan, tapi dia terus menerusnya wa in qalla, meskipun sedikit tapi dia terus menerus. Misalnya kalau kita tadi disebut sebagai misalnya syahrul Quran ya, kita senantiasa membaca Al-Quran, berapa kali kita tamat misalnya, atau kita berusaha semaksimal mungkin dalam kondisi misalnya bulan Ramadan seperti sekarang, ada yang 1 kali tamat khatam misalnya, atau yang 2 kali, ada yang 3 kali dan seterusnya. Karena itu di bulan Ramadan memang dilipat gandakan pahalanya. Tetapi di bulan-bulan yang lain jangan sampai kalian ngegasnya saja itu, kemudian di luarnya itu tidak sama sekali. Nah itu tidak disukai oleh baginda Nabi Sebentar ya, SAW. Prof, kita lanjutkan nanti. Menarik ini, nanti akan kita konfirmasi bagaimana dengan adanya suatu hadis misalnya. Oke, baik. Tapi sebelumnya barangkali kita saksikan dulu, kita simak dulu pesan layanan masyarakat berikut ini. Dan mari kita tetap menjadi pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang menyimak semua acara-acara yang ada, terutama salah satu acara unggulannya Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Hikmah Ramadan TVRI, Sucikan Hati. Baik, kita teruskan lagi, Prof. Tadi Prof kita sedang membahas tentang bagaimana supaya seseorang itu sebenarnya diminta oleh Allah untuk secara kontinu ya, terus-menerus melakukan ibadahnya walaupun sedikit demi sedikit. Tapi ada, kalau saya tidak salah nih, tolong dikoreksi, Prof, bahwa iman itu naik turun, gitu ya. Bagaimana kita menyingkronkan antara iman yang naik turun ini tadi? Jadi pasang niatnya sudah dari awal, Ustadz. Mau qiyamul lail, mau ini, mau itu. Ternyata kan tidurnya kebablasan, gitu. Bangunnya buru-buru, sahurnya buru-buru misalnya. Itu tadi karena mungkin itu iman itu tadi naik turun. Bagaimana menyingkronkannya, Profesor? Baik, kalau kita lihat memang iman ini kan persoalan hati ya. Hati ini kan selalu goyang-goyang nih. Karena itu kalau bulan Ramadan itu kan setan kan dibelenggu ya. Dibelenggu. Jadi memang diberikan kesempatan oleh Tuhan kita itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Persoalannya ketika selesai Ramadan kan dilepas kembali itu belenggunya. Jadi setan-setan kan nggak diikat lagi. Ini kan persoalan dengan hati yang kita miliki. Kadang-kadang masih di bulan Ramadan. Betul. Jadi sisa-sisanya sebagai manusia itu kan meskipun setannya dibelenggu, kita ini kan belum utuh betul. Atau ya kita kan? yang jadi setan. Kan Karena setannya itu dibelenggu ya, soalnya. betul. Karena itu kan ada bimbingan ya, ada doanya sebetulnya. Misalnya antara lain, ada potongan doa sebetulnya, ada kalimat yang cukup menarik di doa ini. Ya mukal atau Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya kan? Ala dinik. Jadi kita memang selalu atau senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang membolak-balikkan hati ini kan juga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta kepada yang membolak-balikkan hati yang ada kaitannya dengan iman tadi supaya kita dimantapkan hatinya. Sabit kolbi, ya, dimintakan apa? Supaya hati kita ini mantap. Mantap apa? Ala dinik. Supaya kita ini konsisten istiqomah berada dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama kita sudah mantap, berarti kan yang lainnya itu menjadi beres ya kan. Persoalan iman itu ya seperti yang tadi. Nah, kenapa Prof, iman kita kadang-kadang kadarnya ini naik turun itu kan sepertinya di hati itu ya persoalannya di situ. Kalau dikejar lagi nih, kalau dikejar lagi dengan pertanyaannya yang sederhana aja yang mungkin ada di benak-benak masyarakat secara umum. Tadi salah satu caranya kata Ustadz kita berdoa gitu ya, meminta ketetapan hati. Nah berdoa itu aja butuh ikhtiar kan, butuh effort kan. Kalau imannya lagi turun, mungkin
terlalu lama juga nggak berdoa gitu ya. Jadi maksud saya mungkin pertanyaannya menjadi bagaimana kiat atau cara pada saat kita justru merasa iman kita tuh sedang turun. Kalau iman kita lagi naik sebenarnya kan semangat, Ustaz. Nah, tapi bagaimana ikhtiar supaya pada saat iman kita turun kita tetap dapat memenuhi permintaan Allah tadi untuk secara terus-menerus melakukan ibadah yang cuma sedikit-sedikit asal terus gitu kan. Gimana? Baik, nah inilah pentingnya kita meneladani Ramadan ini sebetulnya. Ramadan itu kan juga disebut dengan syahrud doa sebenarnya. Jadi doa-doa kita ini harapannya kan bukan hanya sekarang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kan untuk bulan-bulan berikutnya itu. Jadi kalau kita senantiasa berdoa, insya Allah dalam ayat yang itu juga akan disebutkan ya bahwa berdoalah kapan saja dan di mana saja, karena kata Allah Subhanahu wa taala saya kan dekat sekali dengan kalian itu. Jadi Pak ini korib itu kan di situ ya. Ada yang misal Allah mengatakan saya sebagaimana perkiraan hambanya. Ya, betul. Jadi saya ini kan kalau hambanya itu mengira bahwa hambanya itu dekat dengan Allah, maka Allah justru sebetulnya jauh lebih dekat dengan hambanya. Jadi kita ini memang harus mengiranya bahwa Allah itu memang dekat dengan kita. Supaya apa? Supaya Allah itu ya lebih dekat kepada kita sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu Yanti ya, iman itu kan memang tadi ya yazidu wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Karena faktor apa? Memang kalau kita lihat dari secara sederhana ya, iman itu kan iqrarum bil lisan. Jadi dia diikrarkan dengan lisan. Tapi kan tidak cukup dengan ikrar bil lisan saja. Supaya apa? Ditindaklanjuti berikutnya, tasdiqum bil qalbi. Dia harus dicamkan, ditanamkan dalam hati bahwa saya iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikutnya. Kemudian tidak cukup hanya dengan hati saja, tapi harus dilihat prakteknya benar nggak ini. Nah, itu yang disebut amalum bil arkan tadi yang diminta. Harus sesuai, jadi apa yang diikrarkan dengan lisan, apa yang tertanam di dalam hatinya, tetapi juga harus dikeluarkan dalam praktiknya sehari-hari. Itu yang disebut dengan amalum bil arkan. Kalau sudah connect semuanya ya kan, dalam bentuk fisik, non fisik misalnya, dari lisannya sudah A, hatinya juga A, dipraktikkan dengan amal ibadahnya sehari-hari juga A, itu yang tadi mungkin disebut ya bahwa prasangka Allah itu sama dengan prasangka hambanya. Prasangka hambanya juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat berarti bahwa sebenarnya seorang hamba itu, seorang muslim itu harus belajar ya, harus memahami. Kan jadi bukan ikut-ikutan gitu, puasa ikutan puasa. Jadi makna puasa itu apa? Betul. Makna Ramadan itu apa? Termasuk ya itu tadi ikut-ikut diskusi nih, mendengarkan diskusi kita ini ya supaya ilmu kita bertambah ya. Ya, itu antara lain. Jadi memang Ramadan ini kan kadang orang kan sebut madrasah ya, tempat belajar. Iya, atau langsung saya karena Profesor sudah nyebut tadi madrasah. Mengapa Ramadan itu sering disebut sebagai madrasah kehidupan bagi seorang muslim? Begini, perlu meneladani Ramadan, lagi-lagi meneladani Ramadan. Nabi SAW itu setiap malam kan didatangi oleh malaikat Jibril. Kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin mir Ramadan. Nah, yang kalimat-kalimat berikutnya ini penting itu. Wa yudarisuhu Al-Qur'an. Jadi memang malaikat ini teladannya kan di baginda Nabi SAW. Manakala pada bulan Ramadan itu ternyata Jibril itu datang pikuli, bukan filaili, tapi pikuli lailatin mir Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, setiap malamnya dipastikan malaikat Jibril itu datang pada Nabi SAW. Apa pekerjaannya Jibril ya kan? Nah itu kalimat berikutnya. Payudarisuhu. Ini kata-kata yudarisuhu ini madrasah itu ya. Tetapi kan pakai alif nih. Berarti kan darosa. Ada lagi darosa tidak pakai alif. Kalau dia darosa tidak pakai alif, itu menunjukkan bahwa ya belajar saja begitu, belajar gitu, saling belajar lah ya, belajar begitu. Tapi kalau darosa, kalau yang tadi timbangannya paala, kalau yang ini darosa pakai alif itu timbangannya paala. Dia kalau bahasa Arab itu kan sorob misalnya itu kan lil mutawa'ah. Artinya proaktif dua-duanya. Malaikat Jibril proaktif, kemudian baginda Nabi SAW juga proaktif untuk apa? Bukan hanya malaikat menyimak bacaannya, tetapi juga
mengajarkan kandungannya. Ya, jangan-jangan lebih dari itu ya, misalnya mempraktikkan. Nah, karena ketika itu kalau kita melihat apa yang terjadi antara malaikat Jibril dan baginda Nabi SAW, kita ingin Nabi menjelaskannya menggunakan kata-kata madrasah. Darosa itu kan ujungnya kan nanti madrasah ya, dijadikan madrasah. Ternyata memang di bulan Ramadan ini kita bukan hanya diminta oleh baginda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala untuk hanya membaca Al-Quran saja, bukan sebatas membaca Al-Quran, tetapi kita diminta untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi kita tidak boleh berhenti dari hanya sekedar membaca teks ya, huruf-huruf yang ada di dalam wahyu yang berupa Al-Quran, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah mempelajari isi kandungannya. Untuk apa? Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran yang kita pelajari, semakin kita pelajari, semakin kita kekurangan. Semakin kita dekati Al-Quran itu huruf per huruf, ayat per ayatnya, semakin kaya yang akan kita pelajari. Berarti kan ilmunya Allah yang ada dalam Al-Quran itu kan tidak terbatas, luasnya luar biasa. Sementara pengetahuan kita, manusia, kategori apapun manusianya itu kan tetap terbatas, jauh dari kesempurnaan. Karena itu ya kita ini kan mumpung sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan barokah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan kalau kita memanfaatkan sebaik-baiknya, kita bisa meneladani Ramadan. Dan tadi ya mukalibal kulub tadi, supaya apa? Iman kita ini mantap gitu. Kemudian nanti ketika selesai kita terlahir seperti orang-orang yang suci begitu ya, putih bersih begitu. Kita siap menghadapi bulan-bulan berikutnya dengan lembaran baru yang harapan kita jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelum atau tahun yang sekarang. Kalau ini 2026 berarti lebih baik dari tahun 2025. Harapannya begitu. Maka kita bilang Ramadan ini kan pemicunya, sumber energinya ada di sini. Iya, siap. Bagaimana pemirsa? Masih sempat mengikuti kan hikmah Ramadan walaupun siap-siap berbuka. Dan kami masih menunggu nih sambungan telepon di 0811 787 1974. Walaupun sebentar Prof sepertinya ada WA yang sudah kami terima. Assalamualaikum Kak. Wah, saya bangga dipanggil kakak nih. Biar mudah, kakak itu kan gitu ya. walaupun ternyata Kak, saya dari Paguyuban Jawa di Sumatera, mau bertanya. Oh, kok nanyanya ini ya, salah ya mungkin. Ini pertanyaannya nggak ada kaitannya dengan ini nih, dengan hari ini. Kita cari temanya yang ada kaitannya dengan hari ini ya. Kalau nanya tentang program acara TVRI yang lain, nanti akan kami jawab, kami balas saja WA-nya gitu ya. Karena ini pertanyaannya bukan tentang hikmah Ramadan yang tadi yang pertama. Yang ke berikutnya nih dari Fitri di Pelaju, berarti di Palembang inilah. Salah satu keteladanan Ramadan itu adalah kedermawanan. Bagaimana kita menjaga agar semangat berbagi ini, kan banyak memang sekarang berbagi Ustazah. Ustadz, salah kok Ustazah sih. Bagaimana kita menjaga agar semangat berbagi ini tidak terjebak dalam fenomena pamer. Baik di sini sih dia ngomong di media sosial ya, tapi kita juga lihat kan selain di media sosial juga tampak kasat mata juga kan ini berbagi. Nah, itu gimana? Baik, dalam konteks syiar nggak ada masalah sebetulnya ya, bahwa memang ada banyak orang mungkin yang belum terketuk hatinya misalnya dengan berbagi yang kemudian bisa dilihat walaupun sudah banyak yang dia lihat tetap aja dia nggak kadang-kadang kan begitu tuh, biar hatinya tersentuh gitu. Oh ternyata ini loh manfaatnya, bisa jadi misalnya gitu ya, ternyata yang dapat pemberian itu tetangga sebelah rumahnya begitu ya. Begitu diberi mungkin kemudian dia manfaatkan sebaik-baiknya pemberian yang didapatkan itu, lalu kemudian ini ya membawa manfaat lah untuk yang bersangkutan. Karena itu kalau kita bicara tentang kedermawanan ya, keteladanan kedermawanan, maka meskipun ada beberapa hadis atau ada hadis yang lain kalau memberi tangan kanan tangan kiri nggak boleh tahu begitu. Itu ada saat-saatnya. Jadi ada kondisi tertentu di mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu kan harus mengedepankan keikhlasan. Tetapi keikhlasan itu kan perlu dilatih.
Ya kan? Ada sih yang pada tingkat tertentu, tuh level-level tertentu di mana bagi orang-orang yang seperti ini kan karena sudah berproses cukup panjang, tidak perlu lagi latihan karena memang sudah terlatih begitu. Oke, silahkan misalnya dia melakukan infak, misalnya sodakoh gitu, menggunakan tadi hadis Nabi memberi tangan kanan, tangan kiri tapi jangan tangan tahu. kiri jangan tahu. Berarti kan hatinya dia berinfak, bersodakoh gitu, memperlihatkan kedermawanannya itu betul-betul dari dalam dirinya. Itu yang kita sebut tadi, yang tasdiqum bil qalbi itu tadi, bahwa iman itu memang antara lain bagiannya perlu memang di dalam hatinya itu. Tapi bagaimana Prof dengan apa ya? Dengan image yang muncul bahwa duh nih ya gaya ya gitu ya. Sekarang ini kan kebablasan. Baru ngasih Iya. aja gitu rame gitu misalnya kan. Iya, itu sebenarnya itu tadi kan kata Ustadz memang itu kadang-kadang ya memang dari niatnya ya, dari hatinya. Tapi bagaimana mengurangi, meminimisasi supaya jangan pada saat kita berderma itu kesannya pamer. Tuh. Iya, jadi kalau ajaran kembali ke dasar-dasar ajaran kita tadi ya, kalau memang betul ya dari hatinya seperti tadi, tapi itu butuh latihan. Nanti kalau sudah terlatih begitu, insya Allah dia akan konsisten itu tadi. Jadi berderma itu bukan hanya sebetulnya bulan Ramadan saja, tetapi ada yang lebih baik bahwa orang itu kan tidak hidup hanya di bulan Ramadan. Misalnya orang-orang dari kelompok fakir, kelompok miskin, itu kan mereka bukan hanya butuh disantuni maksudnya, ketika bulan Ramadan saja, itu yang kita sebut pemicu Ya, saja bulan Ramadan itu, tapi di luar bulan Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan jadi pemicunya, jadi sumber energinya, maka yang perlu kita lihat apakah teman-teman kita ini juga ikut terpanggil begitu, supaya dia juga memiliki konsistensi dalam berderma selain bulan Ramadan, supaya apa? Mudah-mudahan nih, tadinya mungkin tidak di bulan yang lain, tetapi karena di bulan Ramadan mungkin terbiasa, jadi sudah berikutnya terbiasa. jadi biasa. Begitu di luar bulan Ramadan itu bisa jadi ini kiat-kiat. Jadi kalau yang diminta itu antara lain adalah kiat-kiatnya, mari kita latih diri kita untuk melaksanakan infak di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Mari kita tunjukkan juga kedermawanan kita kepada diri kita, supaya kita apa yang kita peroleh, kita miliki, kita dapatkan. Kadang-kadang itu kan juga rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk orang lain, tapi melalui kita. Kita untuk istri kita, Terus untuk mungkin, anak-anak, kerabat terus dan mungkin misalnya lain-lain. kita ngelihat teman-teman kita gitu ya, atau kenalan-kenalan kita berderma misalnya kan. Mungkin kita nggak boleh buru-buru juga menyatakan bahwa mereka pamer ya Ustadz ya. Betul. Kita mesti menjaga diri kita ya. Betul. Karena kadang-kadang kalau saya nih, kadang-kadang saya mikirnya itu yang kelihatan kan. Mungkin yang nggak kelihatan lebih banyak dari itu gitu kan. Saya kita berbaik sangka saja ya, berhusnuzon aja gitu ya. Maka itu persoalan kibria, persoalan sombong ya. Persoalan ingin riak, sebetulnya ada di dalam hati. Kita nggak bisa juga mengecap orang itu sombong, nggak bisa. Kadang dia ditegur atau kita yang sombong iya, sebenarnya. jangan kita yang negurnya itu yang sombong, Iya, butuh perhatian. iya. Sementara orangnya biasa-biasa aja. Kita yang gitu. sombong, kita yang nggak sedekah, tapi menjas orang lain sombong, menjas orang lain yang sedang sedekah gitu ya. Mungkin kita Husnuzon saja. Mungkin kita yang perlu istighfar ya Ustaz. Iya, itu yang ihtisaban itu loh. Oke. Sekarang kita masuk tadi kita cuma baru bahas segmen 1 loh. Oh, Masya Allah. Seru banget ya. Seru. Sekarang kita masuk ke segmen 2, Prof. Keteladanan dalam ibadah dan akhlak. Teladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah. Apa contoh ibadah selama Ramadan ini dari Rasul yang perlu kita teladani? Dari Rasul. Sebaik-baik teladan itu adalah menjadikan teladan itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Uswatun memang Nabi itu kan diutus ke muka bumi ini antara lain kan untuk memperbaiki akhlak. Dengan begitu kan beliau menjadi teladan kita. Ketika kita menjadikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswah, maka dalam hal apapun selagi itu untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad SAW itu patut kita teladani. Hal apa saja, mulai dari beliau tidur sampai beliau bangun kemudian tidur lagi. Semua aktivitas gerak-gerik yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW itu perlu kita teladani. Mulai dari kalau kita sebut ma'udipa ila Nabi SAW min kaulin au fi'lin au takririn, itu selayaknya memang kita teladani apa yang diucapkan Nabi, apa yang dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW, kemudian apa yang ditetapkan oleh baginda Nabi SAW selayaknya memang kita teladani. Dalam konteks Ramadan,
Ini banyak yang bisa kita teladani. Antara lain yang paling penting untuk kita teladani karena Ramadan itu juga syahrul Quran ya kan, bulan Quran tadi yang kita sebutkan ya kan. Nah, kenapa kita perlu menjadikan Nabi SAW teladan ketika misalnya kita ngambil startnya itu di bulan Ramadan. Ramadan itu begini dicontohkan oleh Nabi SAW atau perumpamaan dalam ayat Al-Quran misalnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu wala takunu kallati naqadat ghadlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Itu surah apa ya? Saya lupa nama surahnya ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ini kan memberikan perumpamaan kepada perbuatan-perbuatan yang baik yang diteladankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kalian jadikan diri kalian itu sebagaimana seorang perempuan penenun. Dia menenun, memintal benang, sudah bagus dia pintal, lalu dia uraikan kembali. Ya kan? Yang tadinya sudah tercerai itu, Udah belum jadi bagus, benang ya kan? iya. Lalu dia pintal jadi benang, sudah cakep siap digunakan, dia urai lagi. Buka lagi. Cuma supaya jadi tercerai berai. Nah, Ramadan itu kan mengumpulkan semuanya. Oh, iya. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Iya. Mungkin tadinya tidak pernah ketemu dengan Al-Quran, mungkin tadinya sholatnya bolong-bolong gitu. Mungkin tadinya mungkin ya jarang sekali berinfak, jarang sekali sholat jamaah di masjid. Ini dikumpulkan di bulan Ramadan, semuanya menjadi keistimewaan di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini kan memang spesial ya, tidak ada yang ternapikan sedikit pun. Karena itu Ramadan itu disebutkan setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap malamnya itu menjadi suasana yang spesial. Tidak ada dikecualikan siangnya saja, malamnya saja, tidak. Maka kadang kalau siangnya itu disebut siamu Ramadan. Kalau malamnya itu kan disebut dengan qiyamu Ramadan. Antara siang dan malam memiliki keistimewaan, memiliki porsinya sendiri-sendiri. Sehingga sempurnalah Ramadan itu. Nah, itu yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi SAW, terutama nih 10 hari terakhir. Kita kan 10 hari terakhir, hari ini yang ke-28 ya kan, besok 29. Kalau lebaran setelah itu berarti cukup. Kalau nambah lagi 30. Nah, berarti kan masih ada sisa 1 atau 2 hari lagi. Iya. Nah, bagi baginda Nabi SAW kalau sudah 10 hari terakhir, ini banyak yang dilakukan oleh baginda Nabi, ini melampaui atau melebihi 20 hari sebelumnya. Dia kencangkan ikat pinggang, dia kencangkan sarung, betul izarnya ya. Sarungnya itu dia kencangkan. Menarik nih Ustadz, menarik nih. Sementara kalau kita rutin 10 hari terakhir sudah siap-siap mau lebaran ya. Kalau Rasul ngasih contohnya beda. Tapi baiklah, sebelum itu seperti biasa kita ikuti dulu pesan layanan masyarakat berikut ini. Silakan. Pemirsa, kita teruskan ya bincang-bincang kita pada hikmah Ramadan hari ini. Prof, tadi kita ngomong bagaimana kita meneladani Rasulullah di dalam aktivitas ibadahnya di bulan Ramadan. Terus tadi Ustadz ngomong 10 hari terakhir harus dikencengin justru kan, harus ngambil sebanyak-banyaknya lah pahala-pahalanya, kebaikan-kebaikannya. Nah, kita yang di rumah-rumah ini 10 hari terakhir itu, apalagi 5 hari terakhir, nah itu udah mau nyiapin lebaran Ustaz. Yang tarawih udah berkurang, yang rame keramaian di masjid itu pindah ke tempat lain gitu. Gimana itu? Jadi kata teman-teman itu memang kalau kita lihat tanda-tanda lebaran sudah dekat itu kan, lihat masjidnya. Jalanan macet. Jalan macet, betul. Masjid mulai sepi. Masjid sepi. Mall penuh. Kue-kue banyak tapi belum boleh dimakan. Iya. Itu tanda-tanda lebaran sudah dekat. Tanda-tanda. Padahal kalau kita lihat semakin dekat mau lebaran itu kan sebetulnya semakin kita merasa bersedih gitu ya. Karena kita tidak lama lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan, dan belum tentu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan berikutnya yang sangat istimewa. Belum tentu, nggak ada jaminan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan di 1448 berarti ya yang akan datang, belum ada jaminan. Karena itu mumpung ini masih hari yang ke-28, masih ada sehari atau 2 hari lagi. Sehari atau 2 hari lagi untuk kita memacu semangat kita, memaksimalkan aktivitas kita yang tinggal beberapa jam ini lagi, sebagaimana dulu yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, di mana Nabi kan mengajak keluarganya, istrinya itu
mengurangi jam tidurnya. Jadi mengurangi aktivitas di luar ya. Salah satu godaan yang besar itu adalah tidur. Iya, Justru. jadi betul bahwa tidur itu nomus saim ibadah itu betul. Bahwa ada yang lebih baik dari tidur ibadah itu. Ada aktivitas yang bisa kita lakukan. Misalnya ada tradisi ya yang cukup baik di masyarakat kita, tak terkecuali kita di Indonesia itu misalnya itikaf di masjid, misalnya malamnya atau siangnya kita maksimalkan supaya kita lebih banyak di masjid. Kenapa? Supaya ya di samping misalnya kita berharap sekali kita ketemu dengan khairum min alfi syahr itu ya, malam Lailatul Qadar yang dimana kalau kita dapat malam itu kita bisa ya, ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini kan masih jadi rahasia nih, kapan ini, bisa jadi di malam terakhir, bisa jadi malam ini, siapa tahu, siapa sangka. Nggak ya. mesti diganjil ya itu, di malam ganjil maksudnya. Ada banyak riwayat yang pertama misalnya disebutkan sepanjang bulan Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, kita memiliki kesempatan untuk ketemu Harusnya dengan kejar terus ya? Kejar terus. Meskipun kalau kita lihat karinahnya, tanda-tandanya itu kan atau pe'liyahnya dari baginda Nabi SAW itu kan kenapa mengencangkan ikat pinggangnya itu ya, sarungnya itu ketika 10 hari terakhir itu sebetulnya semangatnya di sana ya. Kalau kita lihat dalam surah Al-Qadar misalnya gitu ya. Surah Al-Qadar itu, tapi ini kan lagi-lagi penelitian ya, penerawangan hasil penelitian manusia misalnya. Al-Qadar itu, kata-kata qadar itu kan diulang 3 kali dalam surah ini ya, diulang 3 kali. 3 kali itu kalau dikalikan 9 misalnya, 3 kali 9 27 misalnya. Kalau 27 berarti malam yang ke-27, belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau begitu ya selesai persoalan, orang tidak akan sungguh-sungguh dari malam pertama bulan Ramadan gitu. Atau beriktikaf di 10 kalau hari sudah ketahuan terakhir ya, malam yang ke-27. kejar aja tanggal 27. Kita ingin mengatakan bahwa hasil informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW itu bahwa malam Lailatul Qadar itu tetap menjadi misteri, tidak ada yang tahu kapan mungkin justru jatuhnya disitulah malam Allah itu. menilai. Disitulah Allah menilai ikhtiar kita kita, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Karena tidak ada yang bisa tahu kapan dia terjadi gitu. Satu Ustadz, yang menarik juga, saya mewakili pemirsa. Kapan tidur itu dinilai sebagai ibadah? Ketika badan kita itu butuh tidur, karena badan kita itu kan ada haknya untuk tidur. Istirahat ya? Istirahat. Mata kita itu ada haknya untuk dia menjem, ada haknya untuk tidur, tidak boleh juga digunakan dia untuk tidak tidur. Tetapi penelitian itu belakangan itu menjadi lebih menarik. Misalnya begini, kalau dikaitkan dengan dunia kesehatan sebetulnya juga menarik ini. Dan ini juga tradisi yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Di tradisi ini diteruskan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka itu rata-rata sepertiga malam itu kan hampir tidak tidur. Sepertiga malam yang terakhir. Ya kan? Kalau kita bicara sepertiga malam yang Mulai terakhir. jam 3 ya? Ya berarti Jam kan 2 jam 2 itu mulai ya. Jam 2. Itu kan sudah nggak tidur lagi itu sampai nanti mereka ketemu dengan subuh dan sampai nanti pagi hari mereka nggak tidur. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi, yang dilakukan oleh para sahabat. Bukan tidak sedikit misalnya ada cerita-cerita di mana para sahabat itu kan sering keliling kampung tuh. Kalau kita kan ronda lah kira-kira gitu tuh ya. Melihat apa sih aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sepertiga malam terakhir itu. Ternyata kata misalnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu keliling dia, ternyata hampir semua rumah saya mendengar di rumah itu seperti desis ular katanya gitu. Ternyata ada orang yang sholat di sepertiga malam terakhir itu, ada yang sedang baca Quran dan mungkin juga ada yang sedang berzikir. Hampir Umar tidak menemukan orang yang tidur di sepertiga malam pada masanya. Kalau lihat ini kita kaitkan dengan dunia penelitian kita yang kita sebutkan tadi, ternyata tidur yang paling efektif itu kan antara jam 11 sampai dengan jam 1. Ada penelitiannya. Jadi kalau mau tidur yang berkualitas, kita ini kan butuh tidur berkualitas, bukan butuh waktu banyak tidur. Yang paling penting kita ini kan tidur berkualitas. Ketika kita tidur, pulas, nyenyak, begitu bangun, sehat, segar gitu ya. Nah itu ternyata terjadi di antara jam 11 sampai dengan jam 1. Maka itu ketika dikaitkan dengan dunia kesehatan, di jam-jam itu paling tidak, itulah waktu yang terbaik untuk kita tidur. Persoalannya ketika kita puasa, ini kan persoalan ini. Ketika siang hari, mata ini kan terasa berat sekali kan.
godaannya banyak, tantangannya banyak. Tinggal lagi kita yang baginya itu, memanage waktunya itu apakah hari-hari kita habiskan hanya untuk tidur saja atau kita tahan mata kita itu seperlunya saja kita mungkin tidur siang, tetapi lebih dari itu adalah kita melaksanakan aktivitas ibadah, bukan hanya puasa yang menahan itu saja, tetapi ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan yang pahalanya itu tidak kita dapatkan di hari-hari yang lain pada selain bulan Ramadan. Jangan penting tidurnya itu. Ustadz, ada pertanyaan lagi di WA dari Mbak Nur di Sako. Banyak orang yang soleh mendadak. Soleh mendadak, berarti soleha mendadak juga ya? Ya. Di bulan Ramadan. Apa tips agar nilai-nilai yang kita teladani selama 30 hari ini tidak hilang begitu saja saat memasuki bulan Syawal? Oke. Soleh mendadak itu misalnya ke masjid setiap saat, mungkin selama ini kan tidak gitu ya, atau belum lah ya, jangan disebut tidak, belum gitu. Bisa jadi kita kaitkan dengan yang kita sebutkan di awal tadi, muqallibal qulub, hati kita ini kan senantiasa goyang terus menerus. Justru kita doakan ya Ustadz ya, supaya tetap dia terus begitu terus ya. soleh gitu. Jadi kalau seandainya dia, jangan-jangan ini dia mulai nih, jangan juga dianggap bahwa dia sepertinya untuk mempertontonkan kesolehannya pada saat bulan ini saja, jangan begitu juga. Kita husnuzon saja. Mungkin dia sedang mendapatkan ketukan hatinya gitu, hatinya terketuk untuk saya harus mulai, ternyata kok sepertinya kemarin-kemarin saya tidak menjadi hamba yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang sekarang kita menjadi baik. Nah, kalau kita lihat haji, untuk melihat haji itu mabrur apa tidak kan sebetulnya setelah pulang ke tanah airnya masing-masing. Bukan waktu di sana ya? Iya, bukan kalau waktu di sana. Memang tugasnya memang ke masjid. Sedang aktivitas gitu. Pun begitu juga dengan Ramadan. Jangan dilihat sebetulnya orang itu mabrur, diterima puasanya, diampuni segala dosa-dosanya ya kan? Yang telah lalu itu ketika dia sedang Ramadan. Nanti loh, setelah dia selesai Ramadan, apakah dia itu diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu? Itu sebetulnya ketika selain bulan Ramadan ini kelihatan. Justru kelihatannya ya. Meningkat apa tidak? Kalau dia yang tadinya sepertinya soleh, betul-betul soleh di bulan-bulan berikutnya. Jadi yang dilihat itu sebetulnya di luar bulan Ramadannya itu. Bahwa ternyata ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Diampuni semua dosa-dosanya ketika bulan puasa 1447 misalnya. Begitu selesai 1447, setelah nanti ketemu dengan Idul Fitri, setelahnya itu dia konsisten. Itu yang kita sebut di awal konsistensi. Masya Allah kalau terpilih yang begitu ya. Kita yang terpilih. Itu kalau kita ghufirallahu ma taqaddama min zanbi, kita bekal kita dianggap sudah cukup itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya kan surga itu. Ya, surga itu. Pertanyaan berikutnya Prof. Bagaimana menjaga akhlak ya, seperti sabar, nahan emosi, jaga lisan, nggak ngejablak itu ya, ngejablak ngelihat apa langsung komen gitu kan. Yang mungkin sudah kita dapat bekalnya sedikit selama Ramadan, terus bertahan supaya continue dia setelah Ramadan itu bagaimana? Kan setannya udah dilepas lagi. Betul, jadi lagi-lagi kita itu kembalinya ke dasar-dasar agama ya. Kalau saya itu di situ saja, dasar-dasar agama. Petunjuk dari agama itu misalnya wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kita ini memang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan sholat. Ya, itu kan gandeng tuh. Tidak cukup sabar saja atau sholat saja. Dua-duanya seiring sejalan. Kalau dia sabar ya dia sholat, sholat ya juga dia sabar. Nah, sabar ini kan butuh latihan sebetulnya. Maka untuk melihat orang yang sabar sebetulnya, maka hadis Nabi itu as-sabru inda sukmatil ula. Ketika dia sedang diuji, pertama kali dia dapat ujian itu berutuan apa tidak? Kalau dia berutuan, itu diragukan kesabarannya. Tetapi kalau begitu dia sedang diuji, dia sadar bahwa ujian itu datang dari Allah, sabar ini datangnya, ini pasti dari Allah. Dia langsung husnuzon, ini pasti datangnya. Dan itu nggak bisa serta-merta, nggak bisa instan, itu butuh latihan. Jadi sabar itu butuh latihan, karena itu disebut dalam ayat wasta'inu bisabri wassalah. Karena itu butuh latihan. Sholat itu butuh latihan. Nggak bisa tiba-tiba orang menjadi rajin sholat. Sholat itu butuh latihan. Maka itu sholat fardu. Bagi anak-anak itu ya, sholat fardu jangan semuanya dulu, mungkin maghrib dulu gitu loh. Baru kemudian kita ajak untuk isya gitu ya. Baru kemudian kita ajak untuk melaksanakan sholat berikutnya subuh. Itu nggak gampang loh. Iya. Nggak gampang. Kata Nabi SAW itu ketika kamu terbangun dalam sholat,
Ini nih yang 10 hari ini. Kalau kamu terbangun, ini tradisinya Nabi yang tadi diminta misalnya. Ketika Nabi SAW itu terbangun pada saat 10 hari terakhir itu, saking dia menjaga Ramadan di hari terakhirnya itu, kata Nabi, untuk membangunkan istri itu ambil dikit air, percikkan ke wajahnya itu. Dikit saja yang banyak-banyak, jangan pakai ember, basah. Dipercikkan saja. Itu namanya dimandikan. Jangan dimandikan. Jadi dipercikkan saja air itu supaya dia juga merasa segar. Lalu kemudian ketika dia tersentak untuk terbangun, kita ajak beribadah. Jangan kita saja, istrinya kita ajak sama-sama. Jangan hanya istri saja yang kita ajak, tapi keluarga kita, anak-anak kita. Jangan hanya anak-anak kita, tapi juga masyarakat sekitar. Itu kepentingannya kita ke masjid itu. Di situ sebetulnya. Baik Prof, seperti biasa kita ikuti terlebih dahulu pesan layanan berikut ini. Sucikan hati. Saudara pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di sesi terakhir dari bincang-bincang kita pada Hikmah Ramadan hari ini. Dan Prof, kita udah masuk sesi terakhir, nggak kerasa ya? Kayak baru 15-20 menit ya. Segmen terakhir ini kita mencoba mengangkat nilai Ramadan pasca Lebaran. Mengapa sih Ustadz semangat ibadah tuh justru sering menurun setelah Lebaran, setelah puasa sebulan yang ini tadi, Ramadan tadi, setelah Lebarannya kita justru turun lagi? Ya kita tahu iman tuh memang naik turun gitu ya. Tapi ada faktor-faktor kemanusiaan lain nggak? Baik, begini ya, memang banyak aktivitas yang kita lakukan. Kita tidak bisa juga memungkiri bahwa kita kembali ke habitatnya masing-masing ya. Jadi pasca Ramadan itu memang ada banyak hal ya. Saya ingin menyampaikan satu pesan baginda Nabi SAW terkait dengan ini ya. Dan ini menurut saya penting supaya kita menjaga kondisi kita itu supaya tetap berkelanjutan, berkesinambungan, ya, continue terus menerus begitu. Kata baginda Nabi SAW itu, man soma Ramadana summa atba'ahu sitam min syawal kana kasiyamid dahri. Ini penting untuk saya sampaikan supaya apa? Menjaga konsistensi sebetulnya. Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia menyempurnakannya atau menambahinya, mengikutkan setelahnya dengan puasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka kata baginda Nabi SAW, bagi yang bersangkutan itu dia seperti puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Kasiyamud dahri. Ini penting. Tadi yang dipersoalkan itu kan sebetulnya persoalan yang sangat teknis ya. Gimana sih sebetulnya supaya kita ini supaya konsisten, bisa terus menerus, itu nilai-nilai Ramadan itu supaya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya ada kunci-kuncinya. Dari sumber-sumber yang tadi kita sampaikan bahwa ada kiat, ada kunci yang sebetulnya kunci itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita, tetapi kadang memang perlu penekanan ya, perlu ada push lah terhadap diri kita masing-masing. Jangan kemudian begitu selesai Ramadan selesai semuanya itu. Seperti tadi ya, seperti pemintal benang dibongkar lagi. Sudah capek-capek ya. Kita pada bulan Ramadan 1 bulan penuh kita jaga betul seluruh fisik anggota badan kita itu supaya semuanya dengan aktivitas Ramadan. Jangan sampai begitu selesai balik lagi. Begitu hari pertama dijaga Lebaran, harusnya ya, yang udah disusun tadi mestinya kan dijaga ya? kan, dijaga kan dia siap rapi gitu. Begitu ketemu Lebaran makan galau-galau. Dihabisi apa yang di depan. Tidak apa-apa waktu Lebaran hari pertama, hari kedua. Sudah itu sawal. Supaya naik lagi ya. Ya, artinya tetap saja kita jaga karena ketika Ramadan kan kita jaga itu makan jangan, misalnya ketika berbuka kan ada akhlaknya, ketika sahur juga ada akhlaknya. Makan kita ketika bulan Ramadan itu kan karena diliputi oleh nuansa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat orang itu memang lihat dari pola makannya itu. Bukan rahasia ya. Iya. Kata Allah dalam ayat yang lain itu apa misalnya? Palyan zuril insan ala to'ami. Jadi kalau mau lihat manusia itu akhlaknya seperti apa, lihatlah ketika dia makan.
falyanzuri ila ta'ame. Kira-kira gitu. Kalau makannya nggak ada urusannya, nah itu bermasalah itu. Tapi kalau makannya mengikuti pola yang sudah dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW, harapannya itu kita praktikkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Kita ketika kalau mau buka itu betul ada dua kegembiraan ya kan. Gembira ketika kita ketemu dengan berbuka, dan satu lagi ketika kita akan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuka itu punya nilai yang bisa kita implementasikan pada bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya. Ketika di bulan Ramadan berbuka itu adalah yang paling gembira selain kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Berarti kan tidak ada gembira yang lain, kira-kira begitu. Ketika kita mau menghadapi berbuka, kegembiraan kita itu luar biasa. Di sini kita sebetulnya sedang dipertontonkan, sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara berbuka yang baik. Kalau kita berbukanya baik, insya Allah puasa kita menjadi lebih baik. Kalau puasa kita menjadi lebih baik dilihat dari berbukanya, harapannya nanti ketika kita ketemu dengan hari-hari yang lain, itu menjadi lebih baik. Makan kita menjadi lebih baik, cara makan kita menjadi lebih baik, pola makan kita menjadi lebih baik. Apa yang kita makan bukan banyak dari sumber yang halal, tetapi juga dia menjadi sumber yang baik gitu, yang bergizi, bervitamin sesuai dengan kebutuhan fisik kita masing-masing. Ya, itu nilainya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nggak terasa nih, Prof, kita sudah berada di ujung perbincangan kita pada sore hari ini. Sebagai kesimpulan, tapi barangkali kami guidance dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan diri yang berkelanjutan. Jadi nggak cuma jadi momen tahunan gitu, tapi menjadi titik perubahan diri. Ini sekaligus kesimpulan kita ya. Oke, baik. Oke, silakan. Baik, sebagai kesimpulan ya dari pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang berkualitas. Amin. Kita berharap bisa meneladani Ramadan. Dengan kita meneladani Ramadan, harapan kita, kalaupun kita tidak bertemu dengan Ramadan berikutnya, insya Allah ya kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Masih banyak dosa soalnya Ustaz. Manakala kita tidak bisa ketemu dengan Ramadan yang lain, Ramadan kali ini harapannya membekas kepada hari-hari yang lain, bulan-bulan selain bulan Ramadan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang ditentukan oleh Ramadan kita hari ini. Jadikanlah Ramadan hari ini sebagai penentu kita masuk ke hari-hari atau bulan-bulan berikutnya selain bulan Ramadan. Mungkin begitu? Iya. Baiklah, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini di Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan, salah satu acara unggulan dari kita. Semoga dari topik kita meneladani Ramadan pada sore hari ini, kita sebagai umat muslim dapat mengambil contoh-contoh keteladanan itu sehingga memang momen-momen selama di bulan Ramadan ini menjadi titik tolak kita untuk menjadi lebih baik dalam 11 bulan ke depan. Saudara pemirsa, semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Terima kasih atas perbincangan, terima kasih Pak Prof, Pak Dr. Haji Muhammad Adil MA. Semoga perbincangan kita hari ini juga membawa keberkahan untuk kita semua dan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.